menetapkan 2 tersangka dalam kasus korupsi dan pencucian uang atau TPPU, yakni mantan DR Jampitsus dan Kejagung FA, yang Febri merupakan mantan Adriansyah Jampitsus resmi ditetapkan Kejaksaan sebagai tersangka dugaan korupsi dan di tindak Polda pidana Metro pencucian Jaya uang bahwa terkait dengan penyidikan dugaan tindakan korupsi, suap, gratifikasi, dan atau tindak pidana P3 DPR Habibur Rahman menyebut dugaan tindak pidana yang melibatkan ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah termasuk kategori mega korupsi karena jumlah barang bukti yang cukup besar. Oleh karena itu, Komisi 3 DPR RI Hebat banget ya pemerintah sekarang. Sekarang pemerintah tuh udah gak ada yang takut buat korupsi. Yang ada, kita tambah miskin. Udah miskin dikorupsi pula. Nah, kembali lagi bersama saya Naisa di program Feature 17. Dalam program Feature kali ini, kami akan menyampaikan salah satu kasus yang tengah menjadi perbincangan masyarakat, yaitu tentang perkembangan kasus tindak pidana korupsi yang menyeret salah satu mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana atau Jampidus yang bernama Febri Adriansyah. Untuk itu, saya sudah mengundang salah satu narasumber atau pengamat politik. Selamat siang, Bapak Haidar. Selamat siang. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ngebahas terkait kasus tindak pidana korupsi ini oleh si Jaksa Agung Muda Tindak Pidana atau Jampidus Febri Adriansyah itu udah beredar sangat banyak di media nasional yang cukup kredibel gitu. Pertama itu dari ada Viva News Insight itu pada tanggal 10 Juli itu dia tuh dalam berita tersebut menjelaskan bahwa si Febri ini itu sempat menegaskan bahwa dirinya itu sebenarnya masih fokus menyelesaikan perkara-perkara terkait tindak pidana korupsi. Nah, yang menjadi perhatian publik itu sekaligus menanggapi isu terkait pengunduran dirinya Febri Adriansyah selaku Jampidusnya. Nah, di berita yang lain itu pada Hukum Online itu menceritakan adanya penjelasan bahwa si Febri Adriansyah ini itu ditemukan terdapat ratusan miliar hasil penggeledahan yang dilakukan oleh kepolisian. Nah, informasi tersebut itu kemudian menjadi salah satu titik perhatian masyarakat tuh karena adanya banyaknya uang di sana yang berkaitan dengan proses penyelidikan yang sedang berlangsung tindak korupsinya. Nah, pada tanggal 12 Juli, perkembangan selanjutnya itu di tanggal 12 Juli itu diberitakan oleh Kompas itu menyebutkan bahwa Febri Adriansyah itu telah berstatus sebagai tersangka yang tadinya itu tidak berstatus apa-apa gitu ya kan, karena ada banyaknya isu-isu dan tindak-tindakan yang disangkakan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, yang dimana di laporan pada Kompas itu menyebutkan bahwa si kalangan masyarakat ini tuh mendorong agar proses hukum ini tuh nggak berhenti aja pada satu individu aja, tapi mengungkap jaringan dan rantai komandonya. Jadi nggak cuma dari si Febrinya aja, tapi kita berharap dari masyarakat itu banyak yang bisa ditelaah lebih lanjut gitu supaya seluruh rantai tindakan itu bisa terselesaikan. Nah, dari ketiga pemberitaan itu sebenarnya kan menunjukkan bagaimana perkembangan informasi itu mengenai kasus korupsi dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana atau Jampidus berubah secara cepat seiring berjalannya proses hukum, seperti itu sih. Nah, menurut Bapak Haidar sendiri, kenapa sih kasus seperti ini menjadi sangat cepat beredar di kalangan masyarakat? Kalau misalkan kenapa kasus ini itu bisa beredar sangat cepat, itu karena tersangka ataupun pelakunya itu merupakan penegak hukum, di mana kalau misalkan sebagai aparat dan penegak hukum itu kan jadinya ketika melakukan tindak pidana atau apalagi tindak pidana korupsi itu justru memunculkan nilai berita yang cukup tinggi gitu untuk menjadi perhatian publik itu. Jadi sangat tinggi terkait konfliknya, terus juga kedekatan dan kepentingan publiknya itu juga termasuk salah satu faktornya, serta ada unsur-unsur kejutannya karena kan memang sebagai
penegak hukum tapi melakukan tindak kriminal gitu. Nah, terus faktor-faktor itulah yang membuat sebenarnya media itu selalu memberitakan dan juga masyarakat selalu mengikuti perkembangan berita itu. Mungkin dari saya itu. Baik, mungkin itu saja program feature yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak Hidar sudah menyempatkan Sama-sama. waktunya. Saya Naisa pamit undur diri. Sampai jumpa di program feature berikutnya hanya di 17 UJ Radio, your campus hit station. Dari peristiwa yang baru saja kita saksikan, terlihat bahwa suatu peristiwa dapat tersebar luas melalui berbagai saluran komunikasi, mulai dari portal media online, media sosial, hingga radio. Seluruhnya berperan dalam membentuk pemikiran masyarakat terkait kasus ini. Dalam psikologi komunikasi, kondisi ini menunjukkan bahwa media bukan hanya menampilkan informasi, tetapi juga memengaruhi bagaimana masyarakat memahami, merasakan, dan merespon kejadian tersebut. Perkembangan mengenai dugaan kasus korupsi ini meningkatkan kesadaran publik atas pentingnya transparansi dan akuntabilitas pejabat negara. Semakin banyak masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus, semakin besar pula dorongan agar proses hukum dapat berjalan secara terbuka dan adil. Namun di sisi lain, intensitas pemberitaan yang sangat tinggi dapat menimbulkan kelelahan informasi atau information overload. Semakin banyak masyarakat yang menerima informasi yang sama dari berbagai media secara bersamaan, sebagian orang akan menjadi kesulitan membedakan mana fakta, opini, bahkan informasi yang belum terverifikasi. Jika kita lihat dengan sebelumnya, Arik melihat informasi melalui media digital, sedangkan Karen, dia melihat informasi tersebut dari radio dengan format future. Nah, gambar ini memperlihatkan kita bahwasannya satu peristiwa itu bisa menyebar melewati berbagai media. Selain itu, ada beberapa faktor yang membuat kasus ini ramai dan dibincangkan. Yang pertama, contoh yang disebutkan adalah pejabat. Yang kedua, isu korupsi berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, penyebaran informasi yang terlalu luas, media sangat cepat untuk memberikan informasi, dan masyarakat sangat cepat untuk mendengarkannya. Dari sisi psikologis, pemberitaan ini dapat memunculkan rasa amarah, kecewa, hingga penurunan kepercayaan kepada penegak hukum. Dari sisi ekonomi, kasus yang melibatkan pejabat dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan investor karena dianggap tidak transparan. Namun, jika korupsi terus berulang tanpa ada penyelesaian yang jelas, masyarakat akan menganggap bahwa korupsi merupakan hal yang lumrah. Halo semua, saya Haidar selaku narasumber pengamat politik. Saya Muhammad Arik selaku pengguna media digital. Saya Naisa Zara selaku penyiar. Saya Chelsea selaku pembuat konten media sosial. Saya Karen H. Angelika sebagai pendengar radio. Saya John Dior, saya sebagai narator. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan serta mendorong kita semua untuk lebih kritis dalam menyikapi setiap informasi. Terima kasih. Dadah.